Kenapa Prabowo begitu ngotot merevisi Undang-Undang TNI? Dan kenapa begitu banyak masyarakat sipil menolak Undang-Undang TNI ini? Apa yang ditakutkan dari undang-undang ini? Betulkah Undang-Undang TNI ini akan menghidupkan kembali di fungsi ABRI? Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, atau subscribe biar kita bisa terus hadir untuk kalian. Nah, mari kita mulai. Apa sih dui fungsi ABRI? Dui fungsi ABRI atau TNI adalah doktrin yang ditetapkan oleh Orde Baru yang memberi peran ganda pada ABRI atau tentara dalam bidang pertahanan dan politik. So, what's wrong with that? Salah satu perubahan signifikan dari Undang-Undang TNI adalah penambahan posisi yang bisa diisi oleh militer. Pasal 47 mengatakan ada 14 atau mungkin 15 kementerian atau lembaga yang bisa diisi oleh militer tanpa mereka harus pensiun atau mundur dari TNI. Ini bertambah dari sebelumnya 10 kementerian atau lembaga. Alasannya? Katanya karena TNI punya banyak SDM yang kompeten, sementara ASN katanya kekurangan SDM. Hahaha. Seriously? Sebenarnya, bahkan di luar 14 kementerian atau lembaga ini pun, keterlibatan militer dalam program pangan sudah semakin meningkat. Dan bukan hanya saat ini saja. Dalam pemerintahan Jokowi, Prabowo saat itu sebagai Menhan bertanggung jawab dalam pengelolaan Food Estate Program. Tapi Food Estate Programnya tidak menghasilkan food. Lahan pangan berubah menjadi lahan sawit. Nah, menjelang akhir 2024, TNI melakukan perekrutan bintara ahli pertanian dan perkebunan. Dan di Akmil, Magelang, ada program pendidikan khusus tenaga kerja pertanian yang disebut PSDP, Perwira Siswa Dinas Pendek. Untuk apa sih mendidik tentara soal pertanian jika ada ratusan ribu atau jutaan sarjana pertanian di luar sana? Memangnya tanaman bisa tumbuh kalau dijaga dengan senjata dan tank? Ada-ada aja. Awal Januari 2025 ini, Prabowo mengumpulkan ratusan perwira TNI untuk mendapatkan kursus manajemen dan bisnis dari FEB UI, SBM ITB, Prasetya Mulia. Siap ditempatkan di BUMN? Lah, memangnya kita kekurangan orang dengan latar belakang dan pengalaman bisnis di negara ini? Apa keistimewaan tentara dalam mengelola bisnis? Cara berpikir tentara itu kan berbeda sekali dengan sipil. Mereka bergerak berdasarkan doktrin dan komando. Sementara bisnis, pertanian, dan sektor lain berjalan dengan logika yang berbeda. Nggak nyambung, Jack. Kalau isunya adalah banyak tentara yang jobless, nggak punya pekerjaan, ya itu masalah lo kali. Kenapa juga harus masyarakat sipil dan bisnis yang menderita karena kebijakan buruk SDM tentara? Dari sini jelas, dui fungsi ABRI sebenarnya sudah terjadi dan akan semakin meluas dengan Undang-Undang TNI. Pertanyaannya, kenapa dui fungsi harus kita tentang? Oke, pertama, militerisme atau dui fungsi ABRI hanya akan melemahkan demokrasi. Kita sudah pernah mengalaminya pada zaman Orde Baru. Tentara itu tidak suka dengan perbedaan pendapat. Pada zaman Orde Baru, media yang kritis banyak dibredel, ditutup. Termasuk Tempo yang baru-baru ini menerima kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Mahasiswa dinormalisasikan di kampus agar tidak melakukan demonstrasi. Para aktivis banyak yang ditangkap. Nah, bayangkan jika militer nanti diberi kewenangan mengelola cyber.
Pasal 7 Undang-Undang TNI yang baru menambah cakupan tugas pokok TNI, yaitu pertahanan cyber. Jangan-jangan nanti kita tidak bisa lagi mengkritik pemerintah lewat sosial media. Jangan-jangan para pengkritik di sosmed akan didoxing semua. Gile. Alasan kedua, anggaran militer yang besar akan mengurangi dana untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Untuk apa kita membutuhkan anggaran militer yang besar? Memangnya sedang ada ancaman perang? Tahu nggak? Anggaran terbesar dalam APBN sekarang dan yang nyaris tidak kena pengetatan itu adalah Kementerian Pertahanan dan Polisi. Sementara hampir semua kementerian terkena pemotongan anggaran. Jadi, dua kementerian dan lembaga ini memang diistimewakan oleh Prabowo. Padahal, investasi dalam senjata dan ekspansi militer itu tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara yang lebih mengutamakan belanja militer daripada program sosial, faktanya banyak yang mengalami kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Selain itu, anggaran militer yang besar seringkali tidak transparan, sehingga rentan terhadap korupsi. Supplier militer, peralatan militer, itu sangat terbatas. Sulit mencari perbandingan harga. Dan militer tidak terbiasa dengan transparansi dan pengawasan publik. Akuntabilitas akibatnya menjadi sangat minim. Jadi, Undang-Undang TNI ini hanya akan memperkuat militerisme, korupsi, dan memperlemah demokrasi. Militer yang kuat bukanlah masalah, tetapi militerisme di mana kekuatan militer mendominasi kehidupan politik dan sosial adalah ancaman serius bagi demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas negara. Oleh karena itu, peran militer harus tetap dalam batas yang sesuai dengan fungsi pertahanan negara, bukan sebagai aktor utama dalam pemerintahan atau kehidupan sipil. Menolak militerisme bukan berarti menolak pertahanan negara, tetapi memastikan bahwa militer tetap berada di bawah kontrol sipil dan bahwa prioritas utama negara adalah kesejahteraan rakyat. Yang kita butuhkan adalah 1. Supremasi sipil yang kuat. 2. Militer yang profesional dan fokus pada pertahanan, bukan politik. Dan yang ketiga, kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai Indonesia kembali ke masa lalu. Demokrasi yang kita perjuangkan sejak reformasi harus tetap kita jaga. Oke?